Oke, halo teman-teman, nama saya Adi, biasa Adi Safari ya. Saya berasal dari masyarakat biasa aja. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar bersama saya, Imal Firdani. Dan Sobat Untidar, di podcast kali ini kita berada di suasana yang baru karena biasanya kan kita di studio nih. Nah, sekarang kita ada di salah satu kafe di Magelang, yaitu Cafe Ruka. Dan Sobat Untidar, tahu nggak sih kalau misal Cafe Ruka ini merupakan kafe yang dimiliki oleh alumni dari mahasiswa Universitas Tidar dan juga ada yang masih mahasiswa Universitas Tidar. Tapi sebelum kita berbincang-bincang nih Sobat Untidar, kita bisa langsung aja perkenalan ke founder-founder dari pemilik Cafe Ruka di Magelang. Halo, selamat siang nih Mas Bang. Selamat siang, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ceria sekali nih. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. mungkin bisa perkenalan satu persatu nih, buat namanya siapa, biasa dipanggil siapa, terus alumni ataupun mahasiswa dari prodi apa, terus domisilinya mana nih? Oke, halo teman-teman, nama saya Adi, biasa Adi Safari ya. Saya berasal dari masyarakat biasa aja. Ya, sekarang saya berasal dari Ruka 3 gitu aja. Saya berasal dari Ruka 3 ya. Oke, bisa lanjut nih. Oke, perkenalkan nama saya Dwi, saya alumni Universitas Tidar. Dulu prodi di S1 Teknik Mesin dan sekarang jurusan di Ruka 3 juga. Jurusan Ruka 3 pindah ya ini. Oke, Mbak, lanjut. Oke, saya Luki Alisa Kustanto, masih mahasiswa S1 Manajemen dari Ruka 3 juga. Oke, berarti dari macam-macam ya, ada Macam-macam. masyarakat biasa. Ada dari teknik dan juga ada dari ekonomi. Panggilannya nih, mau dipanggil siapa nih kira-kira buat Mas sama Mbaknya? Sayang. Adi. Sayang. Aku bisa dipanggil Adi sih, Adi. Oke, Mas Adi. Lanjut nih, Mas. Aku biasa dipanggil Mas Toples. Oke, Mas Toples. Ya. Oke, kalau Mbaknya? Aku biasa dipanggil Upil. Upil. Itu lambang dari Lambang. UKM. Iya. Oke, langsung aja berarti Mas Adi, Mas Toples sama Mbak Upil. Yes. Oke. Unik ya ini. Nah, aku mau tahu nih, buat sejarah dari Cafe Ruka ini dibentuknya kapan sih? Kalau untuk dibentuknya sendiri, Ruka tuh sekitar sekarang bulan apa? April ya? Sekarang April. Mei, Juni, Mei, Januari. April, Mei. Maret, Januari, Februari. Dari kapan sih? Januari ya. Januari sih. Oke, Januari. Tapi tepatnya itu dia nih yang tahu nih. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal berapa nih, Mas? Hari Rabu Wage itu Lagi. 14 Februari. Ya. Pakai tanggal Jawa. Iya, karena kami menjunjung tinggi kebudayaan Yes, Jawa. benar. Oke, asik. Hidup Jawa, teman-teman. Nah, awal mulanya nih dipelopori oleh siapa? Kayak misal lagi nongkrong-nongkrong, ada ajakan yuk buat yuk gitu, atau gimana nih cerita awalnya? Itu lebih kayak waktu itu kita sebenarnya karena kami ini berkecimpung atau bersinggungan dengan budaya kolektif di mana sering berkumpul, sering berkomunitas. Akhirnya tuh kayak kepikiran gimana kalau nggak kita menciptakan sebuah ruang di mana di situ kita bisa bikin tempat yang bisa untuk nggak cuma nongkrong aja gitu loh, jadi bisa produktif di dalamnya. Jadi awalnya kita lagi nongkrong sih, terus melihat ruang-ruang seperti ini tuh sudah terjadi di kota-kota lain jauh sebelumnya mungkin untuk di Magelang sendiri ini salah satu pelopor. Salah satu pelopor nggak sih? Iya. Kami ini kita. Oke, berarti di awal dari nongkrong. Soalnya kan juga banyak ya Mas nih, kayak misal mahasiswa cuma dikatain nongkrong. Nah, mematahkan stigma itu kalau misal nongkrong itu nggak cuma main-main doang, tapi juga berkarya gitu ya. Ya, betul sekali. Berarti awalnya nih dari bertiga nih. Bertiga. Atau ada yang lain juga nih Mas Ian? Bertiga lah sih, Iya. Gimana nih malam minggu? Nggak, sebenarnya kalau untuk pembicaraan ngomongin ide konsep gitu, kita lahirnya tuh ya karena suka nongkrong, terus ngobrol sama banyak orang yang memberikan masukan, dan ini tuh nggak cuma
ini doang. Jadi teman-teman di luar juga yang sering kesini atau yang kami ini sering bertemu, sering ketemu, terus mereka juga ngasih ide kenapa nggak bikin kayak gini aja, masukan juga. Oke, nggak cuman bikin gini aja, itu yang dimaksud gimana nih Mas? Nah, Gimana itu dia. nih? Biar sobat Untidar yang ada di rumah tahu nih. Nah, jadi Ruka 3 sendiri ini kan Ruka, ruang karya, kantin dan komunal. Jadi di dalamnya tuh kantin tuh kita, nah ini kantin. Nah, ini kantin nih Ada berarti makanan, nih. ada minuman, ada apapun yang bisa dimasukkan ke tubuh. Asupan ya. Yes. Nah, kalau untuk ruang karyanya itu di dalam itu ruang karya itu adalah teman-teman yang punya karya atau kerajinan tangan, tapi itu mereka pure handmade ya, nggak yang mereka reseller beli dari luar terus mereka jual labeling. lagi, ya, relabel, rebranded, yes. nggak yang kayak gitu. Oh, Jadi oke. teman-teman mereka produksi sendiri karya mereka sendiri dijual di dalam. Untuk komunalnya sendiri tuh itu tuh kita ciptakan untuk teman-teman bisa bikin acara di situ. Pokoknya intinya acara-acara yang sekiranya menyenangkan lah, nggak usah muluk-muluk, menyenangkan dulu, menyenangkan buat semuanya, buat Oke. kami menyenangkan, buat teman-teman di luar menyenangkan, buat semuanya. Menyenangkan. Itu seperti itu. Acara yang menyenangkan nih, kita garis bawahi acara yang menyenangkan tuh contohnya apa nih Mas? Yang bisa dilakuin di apa tadi ruang komunal. Ruang komunal apa Mbak Luki? Siapa Upil. nih? Oh, Mbak Upil nih. Dia Upil penanggung nih, jawabnya di situ. penanggung jawabnya Iya. dari ini ruang Ruang komunal. komunal. Acara yang menarik yang diselenggarakan di ruang komunal. Yang menarik kalau menurut saya itu yang kemarin baru aja terjadi itu ada namanya workshop yang daur ulang, itu apa namanya Mas? Daur ulang Dari ya sampah plastik. Oke. Ya itu kemarin itu ada dari Pulareka sama mana itu? Grief. Grief, sama itu kemarin ada yang pendatang itu dari, pokoknya mas-mas itu ternyata dia juga punya suka bikin kayak gitu, furnitur gitu. Terus itu dari pembicaraan di ruang komunal itu terjadi keberlanjutan Mas nih. Terus Nggak hanya nextnya- dalam forum Iya, tapi nextnya Berarti bakal ada nggak cuman omongan aja tapi ada actionnya Iya. gitu. Terus kemarin ada rencana bakal bikin gitu ya Mas, kolaborasi dari ketiga itu, dari orang yang datang tadi juga Oke. gitu. Nah, berarti itu kalau misal untuk relasinya sumbernya dari mana tuh sumber-sumber kayak gitu? Nah itu balik Enak. seperti yang tadi aku ngomong, kita kan Apa suka nih? Nongkrong-nongkrong. nongkrong, Oke. suka main. Nah itu berangkat dari budaya kolektif tadi itu loh. Oke, berarti dari situ ya. Ya. Oke, lanjut di ruang yang Komunal. selanjutnya. Setelah ruang komunal itu berarti ada ruang Karya. karya. Nah, siapa nih penanggung jawab dari ruang Iya, karya? saya. Nah, gimana Tadi. nih ceritain dong, Mas? Nah ruang karya itu sebenarnya keresahannya begini. Ini kalau nggak tahu ya, yang aku tahu hal seperti ini tuh dinamakan konsep store. Sementara untuk Kota Magelang sendiri tuh sejauh ini yang aku pribadi tahu dan kami ketahui itu di Kota Magelang ya. Ini pertama kali konsep store seperti ini. Jadi di mana teman-teman ada beberapa brand yang itu mereka punya karya masing-masing real ya, maksudnya handmade tanpa rebrand atau resell dari produsen lain. Itu mereka tuh belum ada tempat di mana untuk naruh karya mereka, konsignasi di situ. Jadi ibaratnya kolektifan, titip jual. Oke. Itu baru terjadi untuk Kota Magelang di sini di Ruka ini. Nah, sementara di kota-kota lain, kota-kota besar, contohnya kayak di Jogja, itu udah ada beberapa tuh yang kayak mereka bikin, ada orang nih bikin toko, terus misalnya mbaknya punya brand A, si Upil punya brand B, brand C, dijadikan satu lah di situ. Oke. Soalnya untuk teman-teman pelaku usaha kayak gini rata-rata mereka tidak punya offline store, rata-rata. Iya, rata-rata ya kalau di era sekarang ya. Bahkan Jadi salah satu di situ juga ada yang offline store-nya hanya di sini aja. Oh, berarti khusus diperjualkan di sini ya? ya, offline store, termasuk saya juga. Sekalian Itu promosi. saya juga. Nah, saya juga Apa tuh, punya apa? brand, saya juga punya brand ini ya, resin ya teman-teman. Ini juga saya tidak punya offline store. Jadi selama bersekian tahun menjalankan bisnis ini tidak punya. tidak tahu tidak punya offline. Sementara banyak teman-teman yang nanya, Mas, offline store di mana? Waduh, nggak ada. Offline store di rumah. Akhirnya ya bikin ini jadi bareng-bareng gitu loh, seperti itu. Oke, itu harga jualnya berapa itu? Kalau kayak gitu? Range-nya tuh Range-nya. beda-beda karena di dalam itu
ada yang bikin apa ya? Macam-macam pokoknya. Ada yang dia recycle dari jeans, ada yang manik-manik, ada yang bermain resin, apa ya? Resin, ada macam-macam. Untuk range-nya sendiri barang-barang di dalam tuh range-nya mungkin dari 2.000 ya, 2.000 sampai mungkin 60-70 ribu. Oke. Nah, mungkin nanti kalau ini bisa di-shoot juga ya biar tahu sekalian. Kalau kalung dari Mas Mbaknya nih, ranknya berapa nih? Biar sebetulnya kayaknya kalau mau ala-ala buat gitu, biar tahu harganya nih Mas. Kalian promosi nih. Range-nya Berapa nih? apa ya? Kalau aku ya, ini yang dipakai ini Oasu namanya teman-teman. Bisa di follow di Instagram @oasu.co. Itu range-nya sekitar 30 sampai 60. Oke, itu handmade berarti. Handmade, bener-bener pure handmade. Terus juga next bakal ngadain workshop. Iya, kemarin Workshop. udah. Iya. Apa itu workshop apa? Ini pembuatan ini. Oh, pembuatan Iya. itu. Oke. Kemarin tuh aku juga pernah lihat nih buat yang kayak event apa ya yang puisi-puisi itu. Iya nggak sih? Oh, iya, ada. Iya nggak? Yang sama bengkel seni itu, Pok. Ya, ada. Nah itu mungkin bisa diceritain, aku kurang tahu nih. Soalnya aku pernah sekilas lihat di Instagram nih, kayak ada yang event puisi-puisi budaya gitu loh Mbak. Nah itu event apa itu? Itu kemarin itu namanya Siarasa ya? Siarasa. Siarasa. Itu terjadi pada bulan kemarin banget ya. Puasa kemarin. Puasa. Puasa. Itu juga pengisinya dari teman-teman juga pada kenalan-kenalan iya, dari kenalan-kenalan kita gitu loh. Kayak bisa nggak ngisi acara di sini gitu-gitu. Intinya berbasis cengli nih. Iya. Dari itu sih, aku mau cengli Cengli nih. Gelem ya. Yes. Harus mau pokoknya. Kalau Nggak nggak ragu mau berarti cengli. Oke, udah ruang komunal, terus udah ruang karya sekilas-sekilas nih. Lanjut nih ke belakang kita, kantin. Nah, Oke. siapa nih pelopornya? Dari Kantin Mas dulu. Toples. Yes. Oke, bisa diceritain nih Mas Toples. Kalau kantin itu sebenarnya merespon dari tadi untuk ruang karya itu ya. Yang dimana di Kota Magelang tuh emang masih belum terlalu ramai lah untuk penjualan untuk produk karya ini ataupun craft ya, jenisnya craft ya. Jadi kita kan butuh ekosistem buat hidup ya, menghidupi antara di sini tempat itu masih sewa, terus biaya listrik, terus air dan segala macam lah untuk biaya operasional tiap harinya. Nah makanya adanya kantin ini sebenarnya untuk menunjang itu semua, untuk menghidupi ataupun untuk apa ya bayar lah, nggak bayar kebutuhan-kebutuhan harian itu. Mungkin itu sih. Dan sekaligus juga buat sarana nongkrong sih. Oke. Kadang kan orang mau datang di komunal dan ruang karya, kita bisa sambil ngopi ataupun butuh snack. Sambil kalau haus ya, bisa Nah, langsung ke betul. kantin gitu ya. Oke. Mungkin itu sih. Jual apa aja nih berarti di ruang kantin ini Mas? Kalau kantin di sini gimana itu? Waduh. Ngomong peragaan ya. Ada Fasilitatornya ada ini. kopi, karena kebanyakan di sini tuh yang datang ada cowok-cowok yang pasti di sini ngopi. Itu ada base espresso base, ada terus manualan juga, manualan kopi Arabica Robusta gitu, dan ada juga buat non kopi, buat Oke. teman-teman SMA biasanya suka sini jajan buat apa pernak-pernik sekalian pernak-pernik sekalian beli kopi beli minuman yang non kopi gitu. Oke, jadi gitu Sobat Untidar, bisa nongkrong sekaligus minum, makan sambil mau lihat-lihat karya atau mau beli atau mau nitipin juga bisa ya, itu mah bisa banget. Bisa banget. Tapi itu ada ketentuannya nggak sih kalau misal mau nitip-nitip karya kayak gitu di Ruka 3 ini? Nah itu tadi ketentuannya adalah bener-bener produk yang diciptakan atau dibuat teman-teman sendiri. Ketentuan lain ada nggak sih? Atau Enggak sih. yang penting nih pure kalian buat sendiri, enggak ambil dari orang? Nggak Sarah aja, nggak Sarah. Jangan Sarah. Oke, Udah itu aja berarti sih, Mbak. bebas mau kalau misal nih mau orang Jogja atau orang Jakarta ini juga boleh? Boleh, Bang, boleh banget. Ini Boleh juga ada yang dari luar Magelang, Iya. dari Oke, Purworejo. oke, berarti asik banget ya di sini. Untuk jam operasionalnya nih Mas, dari jam berapa sampai jam berapa? Harinya juga apa aja nih? Kalau untuk di ruang karya dan kantin tuh dari jam 8 sih Mbak, jam 8 sampai jam 11 malam. Ya, jam 11 malam, sebenarnya jam setengah 11 kita udah close order,
jam 11 kita steril karena di sini kan di pemukiman warga ya, jadi emang ada batasan untuk waktunya itu. Oke, Gitu sih. tapi kalau buat yang komunal bebas. Itu iya, itu kan Oke. nggak setiap hari ada acara. Tergantung aja acaranya hari. Oke. Buat teman-teman juga kalau teman-teman Untidar kalau mau bikin acara terus bingung mencari tempat bisa di sini juga kolaborasi bareng kita. Oke. Itu sangat bisa ya. Mungkin teman-teman punya ide apa gitu. Alright. Terus kita Iya, iya. alright aja Anda. Terus teman-teman mau bikin di mana ya? Tempatnya bingung bisa ke sini. Oke. Kemarin nah. udah ada itu Apa dari itu? Ilkom. Acara apa itu, Di Mbak? sini, tapi itu dia tugas Tugas periklanan. Periklanan. Iya. Oke. Kemarin banget ngumpasin sama acara Kartini di sini. Oke, mungkin dari kameramen kita mau nanyain gak nih mengenai Ruka 3? Apa nih? Malah bangun doang. Ada nggak nih? Apa ya? Apa ya? Pertanyaan apapun tentang Tanyakan kami. apa aja kepada mereka. Titit. Aku nambahin ini sih, Mbak. Mau Paling, aja, oke, mau untuk nambahin di apa? ruang karya ini untuk apa ya, seleksinya gitu mungkin ya. Itu mungkin yang dipertimbangkan juga untuk produk itu bisa dilakukan untuk workshop atau enggak sebenarnya. Untuk nantinya direspon dari ruang komunal yang setiap bulan kan dari ruang komunal mesti wajib ngadain buat kegiatan workshop. Rutinan gitu ya, Rutin Mas? gitu. Oh, oke. Nah, itu salah satunya jadi teman-teman pengrajin yang di ruang karya nanti ditarik untuk dijadwalin selama sebulan entah 2-3 orang untuk melakukan workshop. Nah mungkin itu juga jadi syarat juga sih ketika mau masuk di ruang karya nantinya bisa untuk melakukan workshop dari produk itu tersebut. Itu kan sebenarnya untuk memvalidasi bahwa oh itu dia buat sendiri. Ketika emang dia beli kan kemungkinan besar kan nggak bisa juga buat toh. Nah itu terus sama untuk ruang komunal Iya. sendiri itu sebenarnya nggak hanya berkolaborasi, dari Ruka sendiri juga merespon untuk hari-hari tertentu untuk di apa ya hari besar, masa hari besar lah. Ayo. Untuk nganu. Untuk ya? apa? Apa ya? Berarti ya merayakan nggak sih? Merayakan. Contohnya kayak Kayak kemarin kemarin ini. ya. Oh, gitu-gitu. Nah, Oke, berarti biar mendeteksi itu karya real apa enggaknya diseleksinya lewat itu juga ya Mas. Ya. Jadi ada pengadaan workshop. Nah, untuk workshop sendiri yang mau mendatang apa aja nih? Ada apa? Hari Minggu besok ada workshop stensil itu dari komunitas Godak Gadok Gerabak. Godak Gadok itu apa Mbak? Komunitas rupa, Komunitas apa? kolektifan anak-anak rupa. Oh, itu berarti workshopnya mengenai apa? Rupa juga, stensil namanya. Oh iya, dia Aduh, aku bingung. Namanya gini. Jadi besok ya Minggu ya. Minggu itu iya. ada workshop stensil. Heeh. Kalau yang belum tahu stensil itu apa, silahkan buka IG-nya Rupa Iya, 3. Nah, itu diadakan sama teman-teman dari kolektif Gotak Gatuk namanya. Gotak Gatuk itu dari Gerabak. Mereka tuh oke. kolektif yang bergerak di bidang seni rupa. Oke, aku juga salfok nih sama background yang belakang nih. Buat gambar-gambar itu juga dari anak-anak sini. Enggak, ini tadi kotak-kotak itu. Iya, ya. Godak Oh, ini Gatuk. Godak Gatuk Yes. itu. Oh, berarti ini kayak apa sih namanya kalau gambar-gambar kayak gini tuh? Mural. Oke, itu dari komunitas Godak Gatuk Godak juga. Gatuk. Oke. juga ini cenglinya tadi. Cenglinya. Oh, cenglinya. Cenglinya lah Mas, nih Mas, Cenglinya. gambarnya lah Mas. Pokoknya sebenarnya dari cengli gitu ya. Kalau nggak mau berarti nggak cengli. Sama satu workshop lagi sih. Apa itu Mas? Alternatif pembelajaran buat anak TK sama SD itu dari Happy Nobi, itu dari Sawangan. Itu besok di hari Sabtunya, di hari Sabtu sore. Nah itu untuk workshopnya tuh berupa nanti ada gambar kecil-kecil itu, misal kalau kita yang udah dewasa kayak pernah main Monopoly ya. Iya, Monopoly ya, tahu-tahu. Cuma kalau itu game kecil yang aku punya gambar, misal gambar dedaunan apa kayak sayur-sayur. Nah, nanti ditukar sama uang, jadi kayak jualan gitu loh. Gitu. Oke, itu berarti partisipannya anak-anak. Anak-anak Nanti kesini juga. kesini juga. Oke, asik banget nih dari anak-anak TK berarti Anak TK. atau SD? TK. TK berarti SD dari ya, ada. TK SD. TK SD sampai remaja dewasa juga bisa main ke Ruka gitu ya. Iya. Bisa terfasilitasi. Nggak cuma nongkrong-nongkrong aja,
tapi juga berkarya Ya, gitu. betul. Ada yang mau disamain gak nih buat Sobat Untidar yang ada di rumah nih Mas mengenai Ruka 3 ini? Apa nih? Nambahin yang ruang karya itu oke. mungkin ya. Oke. Kalau nextnya itu bakal dibikin jadi nggak hanya display aja tapi produksi di sini. Oh, Iya, oke. nextnya. Itu berarti kalau produksi di sini ada kayak yang mimpin gitu atau gimana? Kalau produksi di sini kan, berarti kan di to the point di tempatnya kan? Iya. Nah itu berarti itu dari mana? Dari yang isinya. Dari Mungkin pengisinya. lebih kayak ini sih, ruang kerja bersama. Iya. Jadi misalkan ini ada beberapa teman-teman partisipan di dalamnya, teman-teman yang kongsi. Misalnya dari produknya Upil, besok mau produksi di Ruka dibawalah di sini. Jadi mereka kayak live workshop gitu loh. Oh iya paham Udah, paham kayak kalau gitu itu aku mungkin. paham. Seperti itu mungkin ya kasarnya. Buat next project berarti ya, oke. Abis ini juga mau ada kok yang di dalam situ. apa? Oasuh saya. Oh iya benar-benar. Berarti langsung nih ya. Oke dah. Itu Sobat Untidar. Nah, podcast yang sangat menarik sekali mengenai Ruka 3 ini ya. Selain nongkrong-nongkrong, kalian juga bisa sekaligus berkarya gitu. Dan juga buat event-eventnya nggak cuma anak-anak remaja aja, bahkan anak-anak TK SD pun bisa datang ke sini ya, bisa memfasilitasi menjadi salah satu pelopor kafe di Magelang yang emang mendukung karya-karya gitu, nggak cuman sekedar nongkrong-nongkrong. Dan ini closing statement nih. Tapi sebelum itu mau disampaikan lagi nggak nih? Sebelum aku tutup. Apa ya? Apa nih? Sing urung apa ya? Kayaknya wis deh. Mungkin bisa disampaikan buat bisa Paling- follow Instagram juga bisa. Ya, follow Instagram. Sama ini sih buat mungkin teman-teman yang pengen untuk apa ya namanya ruang ini terus berjalan, mungkin bisa sambil dibantu untuk beli di ruang karya. Betul itu teman-teman. Ataupun di kantin. Dengan membeli produk di ruang karya, teman-teman sudah membantu perekonomian masyarakat Magelang. Keren, teman-teman tuh keren banget kalau udah beli di sini, sumpah, asli. Ya. Oke, barangnya ada macam-macam nih teman-teman. Ada tas, ada gelang, terus ada Iya. apa lagi nih? Ada Yang apa ada di dalam sini nih. Oh, di dalam tuh ada sabun juga, sabun Oh, ada handmade. sabun juga. Sabun handmade ada, terus apa lagi ya? Aku sampai lupa deh. Oh, itu yang tadi siapa, Happy Nobi tuh? Happy Nobi. Dia tuh kayak alat peraga atau mainan anak-anak kecil yang menstimulus kerja otak gitu loh. Oke. Nah, pokoknya edukatif, mainan edukatif gitu. Terus ada juga apa lagi ya? Plate ya? Ganci. Gantungan Ganci. kunci, stiker-stiker. Nah, itu bisa didukung nih biar Ruka 3 ini tetap berjalan, tetap Iya. bisa mendukung selain nongkrong juga edukasinya masuk gitu Betul. ya. Nah, Sobat Untidar Dan bisa langsung ke teman-teman sini. juga mendukung ekonomi masyarakat sekitar Oke. Magelang tuh. Keren pokoknya teman-teman. Wah, di garis besar di Magelang Magelang. Ya. gitu. Keren banget ya ini. Keren. Kacau. Oke, keren banget nih. Udah nih mau disampaikannya udah atau mau ada lagi nih? Apa meneh? Sudah. Apa lagi nih? Ada lagi nggak ya? Udah sih mungkin. Udah, oke. Nah, mungkin itu dulu Sobat Untidar untuk podcast kita. Nah, sebelum kita tutup nih, bisa kasih motivasi ke mahasiswa yang ada di Universitas Tidar nih. Sekaligus kasih pesan-pesan gimana sih caranya kalian untuk bisa nggak cuma sekedar kerja di orang, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan lapangan pekerjaan itu juga mendukung perekonomian Magelang dan juga edukatif nih. Oke, mungkin bisa sampai mau siapa yang nyampe ini atau Ini satu-satu? Ganti, Ini ganti. aja, satu aja. Oh, bleh. Satu-satu nggak sih? Gimana debatnya? Gimana ya? Ini motivator, Mbak. Sebenarnya Makanya kan ngomongnya gacor banget Mbak. Iya, Saya adalah iya. motivator. Aku aja kalah nih. Sebenarnya saya adalah motivator ya teman-teman. Gimana ya? Jadi buat teman-teman gini aja sih. Kalau punya keresahan apapun itu ya, entah keresahan tentang apa sih tadi, jadi lupa tuh. Pokoknya intinya keresahan apapun itu dieksekusi aja teman-teman. Kalau hanya sebatas resah dan ada di dalam pikiran tuh ya udah, itu hanya akan menjadi konsumsi pribadi kalian aja, tidak akan terrealisasikan
yang dimana nanti orang-orang nggak bakalan tahu gitu loh, kayak ini kan kami juga berangkat dari keresahan kan, Otra di Magelang tuh belum ada yang kayak gini sampai akhirnya kejadian Ruka 3 ini karena dieksekusi dan dijalankan padahal modalnya minim sampai harus bagaimana saudara? Enggak, itu nggak usah disebutin. Cuma di belakang layar aja ya. Tit. Intinya adalah yaitu pokoknya kalau punya keresahan apapun langsung diri eksekusi aja lah, pokoknya nggak usah pikir panjang, mumpung masih muda teman-teman. Kalau salah kesempatan untuk mengulanginya tuh masih banyak, jadi jatah salahnya tuh masih banyak. Kadang kan karena kata orang tuh kita tuh hidup punya jatah salah tuh sekian, jadi kalau coba salah, coba lagi salah, coba lagi, coba salah lagi, coba terus aja sampai bener. Nah, kalau nggak salah ya udah nggak apa-apa, terima aja. Intinya as a Japanese people harus legowo. That's the point pokoknya. Tambahin lah. Sautin dong. Iya. Tapi nggak ini yo, mesti nggak terus berak ini enggak. Tapi tetap perlu Ya sih. konsisten, Planning. perlu planning juga, perlu memantapkan untuk konsep, terus ya melihat situasi lingkungan sekitar juga sih, sampai nanti nih yang bakal terus berjalan itu ya konsistensi itu. Pasti bakalan ada kayak waktu di bawah misal nggak ada orang ternyata buat acara sepi ataupun produk karya belum laku. Nah mungkin itu perlu konsistensi yang nantinya ini toh udah ketemu toh pasarnya tuh ini toh, dan akhirnya nanti kita bisa ngomong sampai seperti ini kan perlu prosesnya itu. Iya. Nah kita perlu menikmati prosesnya itulah. Penonton bayaran berbicara. Itu penonton bayarannya ya. Oke. Bang Upil mau nyampein juga nggak nih, nambahin Kalau aku ini motivasinya? aja, beranilah mengambil resiko. Iya. Tapi Oke. itu harus diiringi sama planning itu tadi. Karena kegagalan bukan awal dari kehancuran, tapi awal dari keberhasilan. Oke. Iya, kata-kata. Ora yo emang gue. 2025 ini. Oke, nah itu Sobat Untidar, podcast kita mengenai Ruka 3 kali ini, dan podcast yang sangat asik ya, dan jangan lupa catat itu untuk motivasi membangun sebuah kafe ini ya, yang tentunya mendukung masyarakat juga begitu. Nah jangan lupa tetap saksikan dari podcast kita yang akan berlangsung ke depannya di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa tetap pantengin, stay tune setiap Jumat gitu Sobat Untidar. Dan dari kita Di closingan. Kita sampai jumpa dulu. Kita bareng-bareng 1, 2, 3, nanti kita dari tengah ya. Oke. 1, 2, 3, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.